Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Saputri dengan NIM 2021043 dari kelas PGMI 01 mata kuliah pendalaman PKNMI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Amir Hamzah MPD. Video ini saya buat guna memenuhi tugas pada mata kuliah pendalaman PKNMI. Selamat menyaksikan. Baik, materi kita pada hari ini yaitu kelas 6, tema 6 mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Baik, kompetensi inti 1 yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Baik, selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Yang pertama, menghargai makna kewajiban, hak dan tanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Yang ketiga, menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah kompetensi dasarnya. Selanjutnya yaitu masuk ke tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca tentang hak sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan hak sebagai warga negara Indonesia dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang ketentuan pasal-pasal, siswa dapat menuliskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak warga negara Indonesia dengan tepat. Tujuan yang ketiga atau yang terakhir yaitu setelah siswa berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 6, tema 6 menuju ke masyarakat sejahtera subtema 2, mengenai membangun masyarakat sejahtera. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Hari ini kita belajar materi tentang hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu berjalan seimbang untuk membangun masyarakat sejahtera. Pasal hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Di pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Nah, pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal ke-28, yaitu kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, yang Ibu sebutkan tadi itu adalah contoh beberapa pasal mengenai hak dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Jadi, hak itu adalah sesuatu yang memang seharusnya atau mutlak didapatkan oleh setiap orang. Nah, hak dan kewajiban warga negara ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pemenuhan hak warga negara ini berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu contoh hak sebagai
warga negara. Yang pertama, setiap warga berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajibannya. Bisa kita lihat di contohnya itu ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi, setiap warga negara dibebaskan untuk memilih agama yang diyakininya. Contoh yang kedua yaitu berhak mendapatkan dan menggunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS Kesehatan. Bisa kita lihat di gambarnya, setiap warga negara berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Contoh selanjutnya yaitu berhak menggunakan fasilitas umum seperti transportasi umum dan jalan tol. Jadi, setiap warga negara itu dibebaskan atau berhak untuk memilih jalan lewat jalan tol atau menggunakan fasilitas umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, selanjutnya yaitu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Di Indonesia biasanya mulai dari SD, SMP, dan SMA diwajibkan untuk melakukan jenjang pendidikan. Nah, contoh yang terakhir yaitu berhak memilih kebebasan dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Jadi, setiap warga negara itu dibebaskan untuk menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang ia mau terhadap pilihannya. Jadi, itulah beberapa contoh dari hak warga negara di Indonesia. Apa itu kewajiban? Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban warga negara adalah segala hal yang harus dilakukan atau wajib oleh masyarakat kepada negara untuk memperoleh haknya. Jadi, itulah pengertian dari kewajiban warga negara. Selanjutnya contoh kewajiban seorang anak. Yang pertama, kewajiban belajar. Yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Dan yang ketiga yaitu kewajiban menjalankan perintah agama. Baik, di sini ada contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak tepat waktu. Bisa kita lihat gambarnya, ada 2 gambar yaitu membayar pajak. Ada slogan juga, orang bijak adalah orang yang membayar pajak. Contoh kewajiban yang kedua yaitu berkewajiban menjaga fasilitas umum yang sudah diberikan dan tidak merusaknya. Bisa kita lihat contoh gambarnya, orang yang beramai-ramai untuk menjaga fasilitas umum. Dan contoh yang ketiga yaitu berkewajiban untuk menaati peraturan lalu lintas ketika berkendara. Gambar yang pertama yaitu orang yang sedang bermobil yang mematuhi rambu lalu lintas, dan yang kedua itu orang yang sedang bermotor yang menggunakan helm. Contoh selanjutnya yaitu berkewajiban untuk saling menghormati dan bertoleransi. Bisa kita lihat gambarnya di atas itu contohnya bertoleransi ketika berbeda agama. Contoh yang terakhir yaitu berkewajiban untuk cinta tanah air. Jadi kita sebagai warga negara harus cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia. Manfaat, hak, dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan akan merata. Yang kelima, terhindar dari kesenjangan sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab yaitu kesadaran diri seseorang terhadap semua perbuatan yang dilakukan, baik dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban atau dalam memperoleh hak. Selanjutnya yaitu sikap tanggung jawab di rumah. Yang pertama, mengerjakan PR. Yang kedua, mencuci piring sendiri setelah makan. Yang ketiga, merapikan kembali tempat tidur. Yang keempat, merapikan buku setelah belajar. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan perintah dan bimbingan dari orang tua dengan baik. Selanjutnya yaitu contoh sikap tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama, menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Yang kedua, mengikuti kerja bakti atau siskamling.
Yang ketiga yaitu saling membantu antar tetangga sesuai dengan kemampuan bersama di atas kepentingan pribadi. Demikianlah contoh dari sikap tanggung jawab di masyarakat. Baiklah anak-anak, setelah mendengarkan materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu ada beberapa soal. Yang pertama, apa manfaat jika melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Yang kedua, tuliskan contoh hak-hak anak ketika berada di rumah. Yang ketiga, yaitu tuliskan contoh lain dari kewajiban sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang tanggung jawab? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dan semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.